Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Ketua RW 055 di perumahan Manhattan, Bapak Wongso beserta jajarannya yang saya hormati, yang sama-sama kita hormati, Ustadz Fitri dan para asatidz yang lainnya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak membaca sholawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Nihayatuz Zain karya Asy-Syaikh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, beliau menyebutkan tentang tingkatan orang-orang dalam menghidupkan malam Lailatul Qadar. Karena kita ini sedang berada di penghujung atau 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Dianjurkan kita untuk menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis sahih menyampaikan, "Man qama lailatal qadri ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka ada tingkatan-tingkatan mengenai orang-orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Maratibu ihya'u Lailatul Qadri, tingkatan-tingkatan ihya'i Lailatul Qadri, menghidupkan malam Lailatul Qadri. Itu ada salah satu, ada 3. Yang pertama al-ulya, tingkatan yang tertinggi. Ihya'u lailatiha, menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar dengan bisolati, dengan sholat isya berjamaah, sholat tarawih, sholat witir, kemudian sholat rawatib, qobliyah ba'diyah, kemudian pokoknya banyak menghabiskan dengan sholat, ya. Sholat luar biasa ternyata nilai sholat itu, ya. Bahkan Asy-Syaikh Imam Al-Muta'alli Asy-Sya'rawi menyampaikan masadirut ta'asati khamsatun. Nah, ini kaitannya dengan sholat juga, ya. Sumber kesengsaraan itu khamsatun, ada 5. Jangan sampai ada dalam diri kita, karena bahaya. Kita rugi dunia sampai akhirat. Apa sumber kesengsaraan itu? Al-awwal, yang pertama, al-bu'du 'anis shalah, jauh dari sholat. Kok orang Islam, orang mukmin muslim ngaku beragama Islam kok nggak sholat? Nah, ini siap-siap hidupnya nggak bahagia dunia, apalagi di akhirat. Kalau dia suka ninggalin sholat, maka jangan mengharap kesuksesan, jangan mengharap kebahagiaan. Yang ada adalah kesengsaraan. Al-bu'du 'anis shalah. Asani, yang kedua, wa isyanul walidain, durhaka kepada kedua orang
tua. Ya, hati-hati kalau kita ya pengen hidupnya bahagia, jangan sampai ya durhaka kepada kedua orang tua. Kalau sudah tiada, maka sering-sering mendoakannya, karena itu insya Allah sumber kebahagiaan yang kedua. Kemudian asalis yang ketiga, wal bu'du 'anil Qur'an, orang yang jauh dari Al-Qur'an. Kalau nggak bisa baca Qur'an, segera untuk belajar supaya bisa baca Qur'an. Ini sumber kesengsaraan ketiga kalau dia jauh dari Qur'an. Karena Al-Qur'an ini adalah undang-undang, ya, petunjuk bagi kehidupan kita, baik di dunia hingga di akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sumber kesengsaraan yang keempat adalah wa masabihu majalisis su. Kalau punya teman gaul, ya, teman dekat, ini jangan sampai berteman dengan orang-orang yang merusak agama, orang-orang yang buruk perangai, buruk dalam segala hal, terutama kalau bisa merusak agama. Ya, jangan sampai kita berteman dengan orang-orang yang jauh dari sholat, jauh dari Quran, ya. Apalagi anak-anak kita pantau mereka, jangan sampai bergaul dengan anak-anak yang ya bicaranya bicara kotor, kemudian mengajak hal-hal yang tidak bermanfaat atau jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wa'adamur ridha bil qadari. Sumber kesengsaraan yang terakhir adalah ya wa'adamur ridha bil qadari, tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Suka menyalahkan Allah, nggak nerima nasib. Nasibnya kebetulan nggak bagus, tapi kemudian menyalahkan Allah, negatif thinking, berburuk sangka kepada Allah, suka nyalain Allah. Bahaya ini, sumber kesengsaraan yang terakhir. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua mengenai orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar adalah bikasrati zikri, dengan memperbanyak zikir, ya. Jadi mayoritas, maksudnya dihabiskan kebanyakan dengan zikir kepada Allah, mengingat Allah, ya. Zikir itu bisa i'tikaf, ya. I'tikaf dengan baca Quran, dengan baca istighfar dan lain sebagainya. Kemudian wa'adna yang terakhir, orang yang tingkatan orang menghidupkan Lailatul Qadar adalah wa'adna paling rendahnya adalah sholat subuh, sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Kok kita termasuk bagian dari orang yang sholat isya-nya berjamaah, kemudian sholat subuhnya berjamaah, hanya 2 itu, tapi tetap dapat malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kekurangannya dari saya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.